ya. Nah, yang kedua ini kita bimbing teman kita, pelanggan kita itu kunci sukses yang kedua. Terus yang ketiga, carilah nama sendiri, dimulai dari nol, ya. Jangan kita mengambil piala orang lain, kemudian jangan kita memakai murai orang lain, ya. Itu nanti jadi omongan, bahan omongan, si A itu juara, itu bukan. Oke, baiklah Sobat Kicau Mania. Di video kali ini kita akan memberikan sedikit edukasi, kemudian ini masukan sesama teman, sesama penangkar burung murai batu, ya. Jadi di sini akan kita bahas 3 kunci sukses. Bukan berarti sukses kita langsung mendapatkan hasil yang melimpah, bukan. Sukses itu artinya kita beternak burung murai batu mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Baik itu untuk hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini, ya. Bukan berarti kita sukses itu udah langsung kaya, bukan, ya. Jadi perlu kalian cermati, di video ini kita memberikan arahan, edukasi, kemudian motivasi. Ada 3 kunci sukses peternak burung murai batu, ya, khusus di tahun ini. Kita akan bahas, karena tahun ini seperti yang kalian ketahui, ya, persaingan harga. Kemudian persaingan semakin ketat di depan, ya. Jadi kita nggak usah melihat atau berkaca ke belakang, ya. Kalau kalian cerita ke belakang itu nggak akan maju-maju, ya. Yang kita ceritakan itu sekarang dan bagaimana prospek ke depan. Yang pertama, kunci sukses peternak burung murai batu, dia tetap sabar. Itu yang pertama, sabar. Baik dari segi ujian, kemudian permodalan. Ini penting ini Sobat Kicau Mania. Kalau dia sabar tapi dia tidak bergerak mencari modal, upgrade, ya, membeli tera-tera kualitas sesuai keinginannya, seleranya, maka dia perjuangannya akan sia-sia. Walaupun dia peternak udah lama, ya, dia nggak mau upgrade, malas. Dia akan menemukan kesulitan-kesulitan di tahun yang mendatang, ya, atau di masa sekarang, masa kini, ya. Nah, terus yang kedua, ya, support. Ya, support dari teman-teman, ya. Contoh, kita memberikan kepada pelanggan kita ini, dia seorang teman kita, dia pemain. Jadi berikanlah trotol murai batu itu yang teranya bagus-bagus kepada teman kita ini, ya. Dan juga pelanggan-pelanggan lain. Dan ajak mereka itu seperti berteman, seperti kawan, ya kan. Kalau mereka merasa perlu dibimbing, ya dibimbing, dirangkul. Contoh, ini contoh kecil ini. Misalnya teman kita ini pemain, baik dia di dalam kota maupun di luar kota, ya, dia hanya punya modal untuk membeli 1 trotolan terkualitas, ya, kita kasih, ya kan. Kemudian dia tidak punya masteran di rumah, kita bantu master, ya. Kemudian kalau di lapangan dia minta petunjuk bagaimana gantang untuk terah anakan kita ini, kita berikan masukan, ya. Karena tidak semua pemain itu paham menyeting murai, terutama murai yang baru dia kenal, ya. Contoh gen B3 banyak sekali yang salah. Nyeting gen B3 itu bukan di jor-jor. Banyak yang nggak paham itu. Gen B3 itu sudah termasuk murai konslet. Apabila ditekan lawan dia konslet, semakin emosi, marah, ya kan. Nah, di rumah dia nggak gacor, nggak usah kita buat gacor. Itu contoh itu, ya. Kalau mau buat gacor gampang, ya. Berikan dia app rutin, kemudian kroto rutin, jangkrik rutin, ulat rutin, gacor dia. Tapi di lapangan belum tentu bisa rusak. Jadi karakter dia itu sudah melambangkan, cari sesuai keinginannya, ya. Nah, yang kedua ini kita bimbing teman kita, pelanggan kita itu kunci sukses yang kedua. Terus yang ketiga, carilah nama sendiri, dimulai dari nol, ya. Jangan kita mengambil piala orang lain, kemudian jangan kita memakai murai orang lain, ya. Itu nanti jadi omongan, bahan omongan, si A itu juara, itu bukan murai anakannya. Itu dia beli sama tetangga saya, sama pemain, dia beli 15 juta, dia gantang. Dapat juara 1, dia bilang itu anakan dari peternakannya. Itu kan bohong namanya. Jadi Sobat Kicau Mania, banyak teman-teman kita, ya, ada juga yang seperti itu. Hasilnya sekarang mereka kena imbasnya, ya. Semua orang bakal tahu. Jadi dimulai dari nol, itu misalnya dari latberan, anakan kita juara, itu terus kita support teman-teman kita pemain. Lanjut ke event-event besar, habis itu lanjut ke nasional, ya. Seperti Om Riki di Condet, dia itu orang Bengkulu,
Jadi tinggalnya di Jakarta. Itu dari Latber sampai dia main kemarin di kelas skala nasional. Ya, sebelumnya kita nggak kenal sama Om Riki, tapi Om Riki bilang aku ini orang Bengkulu tinggal di Jakarta. Ya, belum dia bisa ngambil gen B3 waktu itu. Kita sarankan gen hutan. Akhirnya berhasil sekarang. Sampai ke tangan ketiga sekarang. MB Bocil masih punya nama di Jakarta. Itu anakan kita di sini. Mulailah dari nol, maksudnya seperti itu. Mulai kita sendiri. Nah, itu 3 kunci sukses ya. Kalau kalian ingin sukses, nyaman, tenang sebagai peternak burung murai batu. Kenapa kalian nggak berpikir cetak kualitas? Buang murai-murai yang abal-abal, ya, yang terang-terang nggak jelas. Seperti di peternakan kami ini, semuanya kita buang yang menurut kita itu kurang prospek. Walaupun itu prospek, tapi lambat berkembang, kita buang. Kita ganti yang sama tera-tera yang bagus, ya. Kita kombinasi B3 ini, kita kombinasi kesilangan B2, kita kombinasi lagi ke sini, hasilnya seperti ini, ya. Nggak satu tujuan aja arahnya itu. Jadi kita mencari tujuan-tujuan ke depan. Oh bang, zaman sekarang ini murai banyak kekinian. Ada tipe main sujud, ada juga dia tipe aja itu hormat juri. Kalau bisa kita ikutin, kita teliti ini silangannya kemana supaya dapat murai seperti itu. Nah, seperti gen B3 kami ini, ya. Gen B3 kami ini sudah kita duga dari awal dia bisa main sujud. Karena silangannya itu sudah masuk benar-benar ke terah murai Bengkulu. Murai Bengkulu banyak yang main sujud kayak gini, ya. Pada dasarnya gen B3 ini ada darah Medan, ya, Medan atau Aceh. Disilangkan sama murai batu Bengkulu. Memang sudah seharusnya dia punya terah murai Bengkulu yang tipe main sujud. Murai Bengkulu itu ada yang main sujud, yang body-bodinya kecil itu ekor sedang. Dan kita juga nggak main ekor panjang. Sedangkan zaman sekarang ini zaman kekinian. Mereka mencari prospek buat lapangan. Nggak peduli murai panjang ekornya atau pendek atau sedang. Nah, dikarenakan mereka ini mencari kualitas di lapangan. Tapi kalau murai kualitas bisa saja, ya. Untuk kalangan bawah pun bisa. Ya, banyak pelanggan-pelanggan kita itu bisa dikatakan dia nggak mampu beli murai kita harga 2.500.000, tapi mereka berusaha, mereka nabung, mereka nyicil, ya, karena mereka mau main. Setelah mereka dapat sesuai yang mereka inginkan, ya, mereka puas dan mereka bisa merekomendasikan ke teman-temannya. Itulah cara kita berjualan trotol murai batu. Untuk yang terayang kualitas itu memang banyak sekali efek kedepannya, itu efek positif bukan efek negatif, ya. Jadi nggak usah kita itu banyak setting-setting. Peternakan itu harus jalan apa adanya sesuai konsep kita sendiri, prinsip kita sendiri. Kita berprinsip untuk mencetak murai-murai lokal, murai-murai ori Sumatera yang bagus-bagus, yang kualitasnya jos. Maka kita lakukan, ya, seperti yang kami lakukan ini. Kami mempertahankan terah murai batu Bengkulu. Murai batu Bengkulu banyak, silang-silangannya juga banyak. Tapi khusus peternakan kami, ya, itu rahasia terbesar kami. Ini bakal silangnya kemana, untuk hasilnya kemana, ya. Kalau ini di-upgrade ke sini, silang ke sini, hasilnya seperti apa, itu rahasia kita di peternakan. Nah, itulah yang membedakan peternakan A sama si B sama si C, pasti beda-beda. Apalagi sesuai selera pelanggan. Aku mau yang mainnya seperti itu banget ya. Ya, insya Allah ada. Kalau katanya ingin main tipe main sujud, tipe macam-macam sujud nembak hormat juri, insya Allah ada. Ya, di peternakan kita ada. Karena pembuktiannya kemarin MB Bocil seperti itu. Sekarang gen B3 punya Pak Suprianto juga begitu. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan kita terus meneliti ke depan. Habis ini kita terus upgrade. Itu cerita kalau untuk di peternakan kami. Ya. Oke, Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekedar motivasi, edukasi, ya, dan juga sedikit bimbingan kepada kalian peternak pemula, ya. Itu saja video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.